head that once was crowned with thorns. Haleluya, Shalom Jemaat GBI Ebenezer. Happy Sunday and Happy Passover. Coba lihat kiri kananmu, karena masih social distancing, tidak bisa bersalaman, tapi sapa dan katakan, saya senang lihat kamu di tempat ini. Saya bahagia karena Yesus bersama dengan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, dan siapkan hatimu untuk kita masuk dalam ibadah Paskah di hari Minggu ini. Puji nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bersatu di dalam doa. Kita berdoa dan kita mengucap syukur. Bapakku yang baik, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Di saat-saat seperti ini Bapa, di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi di bangsa kami tahu campur tangan Tuhan selalu terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan berlaku atas kami. Dan izinkan kami pagi hari ini boleh menikmati ibadah dari tempat kami masing-masing. Bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan kami, dengan saudara kami. Kami boleh meninggikan nama Tuhan, memuji, menyembah, melompat, menari, bersuka cita. Karena kami tahu roh yang hidup itu ada di tengah-tengah kami. Dan memampukan kami untuk menikmati setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah di hari ini ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang layak dipuji dan disembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari saudaraku bangkit berdiri bersama. Lihat kiri kananmu, kasih toast dan katakan Allah kita dahsyat. Dengan pujian yang bersama dengan saya dengan penuh sukacita, dan nyatakan ya Allah yang membawa kemenangan bagi hidup kita. Haleluya. Angkat suaramu dengan saya, sama-sama katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Oh yeah, oh yeah. Naikkan bersama pujian ini. Sekali lagi, angkat suaramu dan katakan, oh anak Allah, come on. Anak Allah, Yesus namanya, katakan menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Come on, sebab Dia hidup. Katakan ada hari esok, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tetap bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Haleluya. Katakan anak Allah, oh anak Allah. Katakan Yesus namanya, Yesus namanya,
saudara dan saya. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kamu katakan, sebab Dia hidup ada hari esok. Oh yeah, sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Yes, katakan pujian ini, come on. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Katakan, sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita bertepuk tangan di hadapannya, naikkan pujian di depannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Katakan, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Let's go. Oh Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Oh ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh yeah, Dia bertata di atas pujian kita. Mari katakan, hey, oh Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Mari katakan, oh Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yang percaya katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Come on, lebih dahsyat lagi. Kasih tos kiri kananmu dan katakan, Allah kita dahsyat. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari dengan bersuka cita naikkan pujian ini bersama dengan saya. Janjinya berkata, Dia jadikan kita lebih dari pemenang. Bersama Dia, kita cakap dalam segala hal. Mari, angkat suaramu dan katakan, lebih dari pemenang. Hallelujah.
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari para pemenang bertepuk tangan di tempat ini. Haleluya. Oh yeah. Angkat suaramu, mari bersama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, katakan amin. Oh yes. Saya dan saudara lebih dari pemenang. Amin, karena kita punya Allah yang dahsyat. Sama-sama katakan, saya lebih dari pemenang. Oh, katakan kita lebih dari pemenang. Tunjuk kiri kananmu bila ada saudaramu, katakan kamu lebih dari pemenang. Yeah. Oh, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Let's go. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan Indonesia lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Mari saudara, siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan ditabur. Kami bersyukur atas pengorbananmu di atas kayu salib. Kau selamatkan kami, kau layakkan kami untuk memanggil Engkau Bapa. Karya yang mulia tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama dengan saya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah,
bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sembah Dia, mari katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, terima kasih Yesusku. Katakan, dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Angkat tanganmu, sembah Dia, katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, seumur hidup kami kan menyembah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Oh, sungguh Kau segalanya bagi kami. Sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, dengan ucapan syukur di hadapan, oh terima kasih Yesusku. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, senangkan hati-Mu. Oh. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, sembah-Mu. Oh. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pada hari ini kami diingatkan akan Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, Kristus yang menyertai hidup kami. Biarlah pada hari Paskah ini Tuhan, kami menjadi orang-orang percaya yang menang. Kami menjadi orang percaya yang hidup dalam Kristus Yesus karena kami percaya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari Paskah ini kami boleh sekali lagi mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami yang punya masalah firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, selamat Paskah. Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal 28. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Judul khotbah saya pada hari Paskah ini adalah Kristus sungguh bangkit. Matius 28 ayat 5 dan ayat yang keenam. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Reverend John MacArthur pernah berkata, the resurrection of Jesus Christ is the single greatest event in the history of the world. Kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah sejarah manusia yang paling luar biasa yang pernah ada dalam sejarah kemanusiaan. Lee Strobel pernah mengatakan kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan orang Kristen. Kebangkitan Kristus adalah mujizat atas segala mujizat. Mujizat yang paling besar bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bukan orang sakit disembuhkan, bukan orang yang lemah dikuatkan, tetapi kebangkitan Yesus Kristus adalah mujizat yang terbesar. Kenapa? Karena dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kebangkitan Kristus adalah mujizat yang terbesar. Kenapa? Karena jika Kristus sudah dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kenapa saudara? Kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam iman Kristen. Kalau Kristus sudah bangkit, maka sia-sialah ibadah kita. Sia-sialah yang namanya ada gedung gereja. Sia-sialah semua kegiatan rohani kita. Sia-sialah yang namanya keanggotaan gereja kita. Karena kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Dalam Injil Yesus Kristus dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, pada hari Paskah ini, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Kita yang seharusnya berdosa, kita yang seharusnya terhilang, kita yang seharusnya tanpa pengharapan, tapi karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kita punya pengharapan, kita mengalami pengampunan dosa, dan kita suatu hari kelak akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara, apa buktinya kebangkitan Kristus? Saya menemukan ada 7 bukti kebangkitan Kristus dalam ibadah yang pertama. Saya sudah khotbahkan 2 bukti yang pertama bahwa Kristus sungguh bangkit. Bukti berikutnya adalah bukti kubur Kristus yang kosong, yang digambarkan dalam Matius 28 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Malaikat Tuhan berkata kepada perempuan-perempuan itu, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. He's not here, he's risen. Ia telah bangkit. Demikian juga dalam Markus 16 ayat yang 6. Ungkapan yang sama kita temukan dengan berkata ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Dalam Lukas 24 ayat 5 dan ayat yang ke-6 juga kita temukan ungkapan yang sama. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kristus telah bangkit, kuburnya telah kosong, saudara. Kalau kita menemukan di dunia internet beredar, saudara, berbagai macam teori tentang kebangkitan Kristus. Di sekolah teologi biasanya orang belajar ilmu teologi secara mendalam, dan ini seringkali dibahas, saudara, di bangku-bangku sekolah teologi. Teori tentang kebangkitan Kristus kalau boleh dibagi, saudara, ada 5 teori. Tetapi ketika berbicara tentang Kristus yang kuburnya kosong, kubur Kristus yang kosong, maka ada teori-teori lain yang sebenarnya teori ini tidak percaya kepada Kristus yang sungguh bangkit. Teori yang pertama dikatakan di unknown tomb theory. Kubur Yesus katanya mirip dengan kuburan yang lain. Jadi para murid Kristus tidak tahu persis di mana Yesus dikubur. Katanya menurut teori ini, kisah kebangkitan Kristus adalah hasil ketidaktahuan para murid di mana tubuh Yesus dikuburkan. Tapi saudara, teori ini gugur. Kenapa? Karena fakta tentang kuburan Yesus dikatakan begini. Tidak semua kriminal dikubur di kuburan yang sama atau kuburan umum. Yusuf orang Arimatea itu yang mengurus kubur Yesus dikuburkan di kuburan yang khusus.
Jadi tidak sama dengan teori yang dikatakan the unknown tomb theory. Para wanita mengetahui dengan tepat kubur Yesus. Jadi perempuan-perempuan itu mereka tahu persis mereka datang kepada kubur Yesus dan mereka menemukan kubur Yesus yang telah kosong. Tentara Romawi juga menjaga kubur Yesus. Jadi the unknown tomb theory itu teori yang salah. Teori berikutnya mengatakan kubur Yesus yang salah, katanya wrong tomb theory. Jadi para wanita datang ke kuburan yang salah karena kuburan di Yerusalem sangat mirip. Mereka menemukan ada kuburan yang kosong dan orang muda yang menyangkal bahwa itu adalah kubur Yesus. Lalu mereka ketakutan dan menyangka secara salah bahwa orang muda itu adalah malaikat sehingga mereka melarikan diri. Ini teori yang disebut dengan wrong tomb theory. Ya, teori kubur Yesus yang salah. Tapi mari kita lihat fakta tentang kuburan Yesus. Para wanita mengetahui dengan tepat lokasi kubur Yesus. Dan para wanita mendengar malaikat yang berkata, He's not here, ia tidak di sini. He's risen, ia telah bangkit. Teori berikutnya mengatakan body stolen by the disciples theory. Teori ini mengatakan bahwa para murid yang mencuri tubuh Yesus ketika para penjaga tertidur. Faktanya adalah apa, saudara? Fakta penjagaan kubur Yesus. Jika para penjaga tertidur, bagaimana mereka tahu bahwa yang mencuri adalah para murid Yesus? Kecuali para penjaga disogok untuk menceritakan kisah ini. Para penjaga akan mendapat hukuman berat jika mereka tertidur dalam tugas. Itulah sebabnya para tua-tua Yahudi berjanji kepada para penjaga untuk mengatasi masalah ini. Saudara-saudara, pandangan yang tidak percaya kepada kubur Yesus yang kosong yang membuktikan Kristus bangkit, itu pandangan dari teologi modern. Teologi ini mengatakan mereka tidak percaya kepada mujizat dalam Alkitab. Mereka berkata tidak mungkin orang yang sudah mati bangkit. Ini pandangan teologi modern. Mereka tidak percaya lagi yang namanya pengakuan iman rasuli. Mereka tidak percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan yang bangkit. Karena pandangan teologi modern selalu menjadikan logika di atas iman. Ini yang seringkali jadi masalah. Sudah tahu ketika para murid Kristus sebelum menemukan fakta kubur Kristus yang kosong, mereka dalam keadaan takut. Mereka menyembah Kristus dalam keadaan ragu-ragu. Mereka dalam keraguan dalam hati. Dan Tuhan Yesus dalam Markus 16 ayat 14 mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Saudara-saudara, yang namanya Thomas tidak percaya. Thomas ini rupanya pernah kuliah mungkin. Dia pakai metode ilmiah. Karena metode ilmiah itu seperti pandangan dari teologi modern. Makanya tadi saya katakan teologi modern menjadikan logika di atas iman. Thomas juga menjadikan yang namanya logikanya di atas iman. Karena ketika murid-murid yang lain berjumpa dengan Kristus yang bangkit, mereka berkata kepada Thomas, Tom, Yesus bangkit, Kristus bangkit, Mesias bangkit. Kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain. Karena Thomas waktu itu lagi main game. Karena Thomas waktu itu lagi jalan-jalan ke mall. Yang namanya Thomas waktu itu tidak hadir di ibadah. Saudara-saudara, ketika Thomas mendengar itu, Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi iman Thomas adalah harus melihat dulu baru percaya. Saya suka tanya sama jemaat, mana yang betul? Melihat dulu baru percaya atau percaya dulu baru melihat? Saudara, aliran filsafat rasionalisme yang menjadikan logika di atas iman itu dari seorang Yahudi yang namanya Baruch Spinoza. Spinoza tidak percaya kepada Kristus yang bangkit karena ini peristiwa yang tidak logis. Ya, bahasa Arabnya mustahil, bahasa Jepangnya tak ada itu, bahasa Inggrisnya campur bahasa Jawa impossible, ya bahasa Indianya apa nehi cemerekete. Nggak mungkin orang sudah mati kok bangkit. Makanya ketika fakta kubur Yesus kosong, mereka cari-cari teori. Oh, kemungkinan kuburnya salah, kemungkinan mereka salah kuburnya. Mereka mungkin mencuri mayat Yesus, murid-murid Yesus. Saudara, ini pandangan teologi modern, dan pandangan ini saudara membuat banyak orang Kristen imannya tidak percaya kepada Kristus yang bangkit. Di Amerika Serikat tidak seluruh orang yang mengaku Kristen percaya kepada Kristus yang bangkit. Hanya 75% orang Amerika yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang bangkit. Survei di Australia mengatakan hanya 54% yang sungguh percaya Kristus yang bangkit.
Saudara-saudara, tapi puji Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dia tahu ada keraguan dalam hati Thomas. Jadi saya suka mengatakan begini saudara, di dalam ibadah walaupun kita tidak melihat kehadiran Tuhan, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu. Jadi ketika Thomas ngomong sama murid-murid yang lain, gua kagak percaya, gua mesti lihat dulu buktinya, tunjukin dulu sama gua. Saudara-saudara, Tuhan menampakkan diri secara khusus kepada Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi saya tidak khawatir saudara kalau ada jemaat yang tidak percaya. Kalau ada jemaat yang ketika saya khotbah mempertanyakan khotbah saya. Masa begitu? Kenapa? Karena dia urusannya sama Tuhan. Dan Tuhan yang maha tahu mengetahui hati saudara. Bapak Ibu sekalian, walaupun saudara ibadah saat ini di rumah. Saya tidak melihat saudara. Saya sebenarnya kalau khotbah gak lihat orang tuh rada-rada grogi saudara. Jadi saya nggak tahu saudara nih ya ikut ibadah ini dalam suasana seperti apa. Apakah saudara betul-betul beribadah atau saudara sambil makan cemilan, makan gorengan, saya nggak tahu. Tetapi Tuhan yang maha tahu. Kalau saudara sungguh percaya Tuhan Yesus hadir, hormati hadir Tuhan, maka saudara pasti diberkati Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas saudara, apa responnya Thomas? Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku, oh my Lord, oh my God. Saudara, dalam sejarah gereja diceritakan akhir hidup dari Rasul Thomas. Menurut tradisi gereja, Rasul Thomas menjadi rasul di India dan mati syahid di sana. Lalu semula Thomas tidak percaya kepada Kristus yang bangkit. Ada seorang penyanyi yang namanya Nadia Idol. Dalam kesaksiannya, saya tidak pernah dengar langsung tapi saya baca kesaksiannya di internet. Dia termasuk orang yang seperti Thomas, minta bukti. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Nadia langsung menjadi orang percaya. Saudara-saudara, iman yang sejati adalah apa? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita semua bukan seperti para murid yang menyaksikan kubur Yesus yang kosong. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, apakah Bapak pernah punya pengalaman seperti orang-orang yang bersaksi, dia percaya Yesus seperti tadi Nania Idol yang melihat Tuhan Yesus langsung. Ada yang tanya sama saya, Pak, apakah Bapak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung, baik dalam doa, mungkin dalam penglihatan, dalam mimpi? Saya berkata, saya belum punya pengalaman seperti itu. Dan kalau saudara bertanya sama saya, Amos, apakah percaya kepada Kristus yang bangkit? Saya akan berkata, saya percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka. Ungkapan berbahagia itu bahasa Yunani artinya diberkatilah. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi iman yang sejati adalah apa? Percaya dulu, maka dia akan melihat. Kalau saudara tidak melihat langsung yang namanya kubur Yesus yang kosong, tapi saudara percaya apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan janjikan buat kita, apa yang firman Tuhan nubuatan tentang kebangkitannya, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Pertanyaan saya kepada saudara pada hari Paskah ini, apakah kita sungguh percaya kepada Kristus yang bangkit? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada kubur Yesus yang betul-betul kosong? Kalau saudara cenderung minta selalu bukti dari Tuhan untuk percaya, maka iman saudara pasti akan lemah. Keadaan yang saudara lihat saat ini bisa buat iman saudara lemah. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, saya percaya hidupku dalam tangan-Mu. Kalau saudara melihat situasi saat ini, mungkin saudara bisa gentar iman saudara. Oh, ada ribuan orang, bahkan ada yang berkata jutaan orang akan di PHK di seluruh dunia. Di Indonesia saja sudah terjadi gelombang PHK. Tetapi kalau saudara percaya kepada Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, maka kita memiliki masa depan di dalam Dia. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Bukti yang kedua bahwa Kristus sungguh bangkit adalah bukti ibadah orang percaya di hari Minggu. Bukti yang kedua adalah orang-orang beribadah di hari Minggu. Di dalam Matius 28 ayat yang pertama, Alkitab mengatakan setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kalau sudah baca dalam Yohanes 20:19, pada hari sudah malam pada hari pertama minggu itu hari Minggu, para murid berkumpul pada hari Minggu. Dan kita lihat saudara, di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7, 1 Korintus 6 ayat yang kedua, kelanjutan berkumpul jemaat di hari Minggu. Seringkali saudara, saya suka bertanya kepada jemaat Tuhan, kenapa kita ibadah di hari Minggu? Kenapa kita ibadah di hari Minggu? Bukan hari Sabat seperti orang Yahudi, bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukan hari Rabu, bukan hari Kamis, bukan hari Jumat, bukan hari lain. Kenapa hari Minggu, saudara?
Kenapa kita ibadah hari Minggu? Saya pernah tanya begini saudara. Ada jemaat yang jawab, Pak kan hari Minggu tanggalan merah. Makanya kita ibadah di tanggalan merah gitu ya. Ya, mohon maaf ibu ini ya. Dia nggak tahu bahwa sejarahnya kenapa jadi tanggalan merah. Karena sudah tahu dalam sejarah kekristenan yang menguasai dunia saudara. Sehingga hari Minggu dijadikan hari libur secara internasional. Ya, ada lagi yang berkata, Pak kan kalau hari Minggu kagak macet gitu ya. Saudara-saudara, kenapa kita ibadah hari Minggu? Berikan saya saudara kesempatan untuk menjelaskan saudara pada saat ini. Analoginya begini, gambarannya begini. Andaikan kita di lockdown, ya saya pakai istilah lockdown, selama 3 bulan. Tapi lockdownnya kita dilarang berkomunikasi dengan dunia luar selama lockdown. Gak boleh pegang HP, gak boleh nonton TV. Ya pokoknya seperti diisolasi. Ya, gak boleh tahu apapun juga selama 3 bulan. Wah stres kita ya, stres kita. Ya kita bisa tinggal di rumah asal ada HP aja. Kita masih happy gitu. Tapi ini HP gak boleh kita lihat. Ya kita gak boleh dengar radio, gak boleh nonton TV, gak boleh komunikasi selama 3 bulan. Nah setelah lockdown, kita dikagetkan karena ternyata gereja di seluruh dunia berubah dari ibadah hari Minggu ke hari Senin. Pertanyaannya di dalam hati kita, pas kita selesai lockdown, kita mau ke gereja, kita ngomong sama orang-orang yang gak ikut di lockdown bersama kita. Saya pengen ke gereja, nah, tanggal sekian hari Minggu. Ya kita sebut tanggalnya tanggal hari Minggu. Terus teman-teman kita, orang-orang sekeliling kita, keluarga kita berkata, tahu gak kamu 1 bulan terakhir ini atau 2 bulan terakhir ini, gereja ibadahnya bukan hari Minggu lagi, hari Senin. Waduh, kita akan bertanya, peristiwa besar apa yang membuat orang Kristen berubah di dalam kebiasaan beribadah pada hari Minggu yang berlangsung sudah lebih dari 2000 tahun itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang besar yang membuat orang Kristen ribuan tahun, 2000 tahun lebih beribadah di hari Minggu tiba-tiba berubah jadi hari Senin. Demikian juga saudara, pengikut-pengikut Yesus yang adalah orang Yahudi yang selalu beribadah pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, kemudian berubah pada hari Minggu. Apa alasannya? Saudara-saudara, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan dari segi literatur. Jawabannya adalah karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Jadi kita ibadah hari Minggu sebenarnya membuktikan kepada dunia, Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, dan bangkitnya hari Minggu. Haleluya. Jadi saudara tahu ya kenapa kita ibadah hari Minggu, itulah sebabnya kami tetap melayani Bapak Ibu sekalian di hari Minggu ini, saudara, di hari Paskah. Kami tetap melayani saudara, kita tetap ibadah di rumah. Walaupun saudara kita tidak bisa beribadah di gedung gereja, di tempat di mana kita biasa beribadah. Ya, Jemaat Ebenezer biasa di Wahid Hasim 67. Tetapi kita ibadah sekarang di rumah, tetap kita adakan. Kenapa? Karena kita percaya Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dan bangkit pada hari Minggu. Jadi hari Minggu sebenarnya adalah suatu ibadah yang merayakan kebangkitan Tuhan. Di Inggris saya sering kali memberikan data ini. Banyak orang saudara sudah tinggalkan gereja. Di Inggris saudara sekarang yang namanya orang Muslim lebih banyak datang ke masjid daripada orang yang namanya anggota gereja Anglikan datang ke dalam gereja. Percentage of American who say they never go to church or other worship service menunjukkan angka, ya, orang-orang yang tidak lagi bergereja makin naik. Decline of church attendance juga menunjukkan. Bahkan saudara, percentage of church membership among those with the religious preference by generation. Generasi milenial. Saya sering tunjukkan saudara data ini. Ini harus menjadi concern kita. Karena banyak generasi milenial di Amerika, termasuk juga di Indonesia, sudah mulai tinggalkan gereja. Karena di Amerika pernah disurvei, kenapa mereka tidak lagi beribadah? Macam-macam jawabannya. Ada yang berkata karena mereka tidak lagi percaya Tuhan, ini orang ateis, dipengaruhi oleh pemikiran liberalisme. Ada yang berkata karena gereja tidak ada hubungan dengan kehidupan pribadi, kagak nyambung katanya. Ibadah gereja katanya boring, membosankan, bikin orang ngantuk. Gereja katanya terlalu sering minta duit, katanya kalau ke gereja kita dengar duit katanya. Ada yang berkata nggak tertarik, ada yang berkata nggak punya waktu, ya nggak punya waktu karena time is money katanya. Time is money. Gereja terlalu banyak masalah, jadi kalau saya punya masalah datang ke gereja, dapat lagi masalah dari gereja. Tapi jawaban yang paling banyak adalah ke gereja nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, nggak ada berkatnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada efeknya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, kita mengatakan menurut kita harus semakin giat beribadah menjelang kedatangan Tuhan. Saya meyakini saudara bahwa setiap kali kita beribadah Tuhan hadir. Saudara bisa menjumpai dalam ayat Alkitab ketika para murid berkumpul, Tuhan Yesus hadir tengah-tengah mereka.
Nanti saya akan jelaskan di poin yang ketiga. Ketika Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan menunjukkan Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Saudara-saudara, apakah kita sungguh percaya kepada Kristus yang bangkit? Apakah kita setia beribadah dalam ibadah-ibadah kita hari Minggu? Saudara, selama kita tidak berkumpul beribadah, saya mau tanya sama saudara, saudara tetap beribadah enggak? Melalui ibadah yang namanya ibadah online ini. Ya, online service dari GBI Ebenezer. Saya mau tanya, saudara setia enggak beribadah? Saudara tetap ada yang namanya ibadah enggak dalam kehidupan saudara? Dalam keluarga saudara? Apakah saudara pada hari Minggu selalu mengalami kuasa kebangkitannya yang memulihkan kita, yang membuat kita mengalami kehadiran Tuhan, yang membuat kita saudara mengalami perubahan dalam hidup? Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh beribadah, tiap kali saudara beribadah dan percaya Tuhan Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, maka Tuhan yang hidup itu memberkati hidup saudara. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, bukti penyertaan Kristus bagi orang-orang percaya. Dalam Matius 8 ayat 19 saudara, Tuhan Yesus berkata setelah Tuhan Yesus bangkit dan sebelum naik ke sorga dan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, berkali-kali menampakkan diri kepada para murid. Yesus berkata pada murid begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, tadi saya singgung ada perbedaan kehadiran Kristus sebelum dan sesudah kebangkitannya. Sebelum kebangkitan Kristus kita tidak pernah menemukan ada ayat yang mengatakan Kristus tembus ruangan. Seperti kehadiran Kristus yang muncul di tengah-tengah para murid. Seperti yang dicatat dalam Yohanes 20 ayat 19. Karena dalam Yohanes 20 ayat 19, ketika mereka berkumpul, tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom alaihim, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, ini terjadi setelah Kristus bangkit. Jadi sebelum Kristus bangkit, saudara, Kristus sungguh-sungguh membuktikan Dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Dia membatasi kealahannya. Tapi setelah Kristus mati di kayu salib, menebus dosa kita, Dia berkata di kayu salib, ya sudah selesai, it is finished, tetelestai. Maka ketika Dia bangkit, Dia menunjukkan Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Allah yang maha mulia dan maha hadir. Dia tunjukkan setelah kebangkitannya. Makanya bukti kebangkitan Kristus dari Injil-Injil sampai dengan kitab Wahyu tercatat 17 kali. Tuhan Yesus membuktikan dirinya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Kesaksian Stefanus dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56 membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyertai orang-orang percaya. Walaupun Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tapi janjinya adalah Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Stefanus mengalami yang namanya aniaya, mengalami lemparan batu sampai mati, tetapi Stefanus melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang maha hadir. Ketika Saulus mau menangkap orang-orang percaya dalam perjalanan ke Damsyik, dia minta surat kuasa dari para imam kepala, dari tua-tua Yahudi untuk menangkap pengikut Yesus. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia mendapati satu pengalaman iman yang disebut dengan perjumpaan dengan Allah, dengan Kristus, encounter with Christ. Dia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara-saudara, lihat kalimatnya Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Saudara-saudara, yang namanya Saulus tangkap pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus, panggil Yesus Tuhan, dia marah. Karena agama Yahudi adalah agama monoteisme. Mereka hanya percaya kepada Yehova Allah, Yehova Elohim. Saudara-saudara, tetapi ketika mereka mendengar ada orang-orang Yahudi panggil Yesus Tuhan, Saulus marah. Dia minta surat kuasa dari tokoh-tokoh agama, pemimpin agama Yahudi untuk tangkap yang namanya pengikut Yesus. Tapi di sini saudara, yang namanya Saulus langsung berkata, siapakah engkau Tuhan? Lihat kalimatnya Tuhan Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Padahal saudara, yang namanya Saulus tidak pernah aniaya yang namanya Yesus. Tetapi di sini saudara, yang namanya Yesus Kristus Tuhan yang hidup, menyertai hidup orang percaya. Dan berkata kepada Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ngomong sama kiri kanannya, aku adalah orang yang paling aman sedunia. Aku adalah orang yang paling aman sedunia. Karena Tuhan beserta dalam hidup kita. Saya tahu banyak orang saat ini tergoncang imannya. Banyak jemaat Ebenezer juga yang kena dampak dari virus corona ini, saudara. Tetapi kalau Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan membela kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menjadikan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang.
Kemarin Jumat Agung saya ceritakan tentang pendeta Fritz Manampiring yang dianiaya karena gerejanya dihancurkan, dan pada saat yang sama dia ada dalam gedung gereja. Saya interview langsung pendeta Fritz Manampiring. Dia tunjukkan kepada saya foto-foto hasil setelah dia dianiaya. Oh, mengerikan saudara, rahangnya hancur, babak belur saudara. Tetapi pendeta Fritz Manampiring, dia berkata sama saya, Pak, saya tetap kuat walaupun saya dianiaya. Kenapa? Karena saya dengar suara Tuhan ngomong sama saya. Saya kaget saudara ketika pendeta Fritz Manampiring cerita begitu. Kenapa? Karena dulu saya sering berdoa, Tuhan, saya pengen Engkau berbicara kepada saya dengan suara yang terdengar. Audible voice bahasa Inggrisnya. Tuhan, saya mau supaya Engkau berbicara dengan suara yang terdengar. Itu doa saya dulu. Tapi setelah saya mendengar kesaksian pendeta Fritz Manampiring, saya udah gak lagi doa seperti itu saudara. Kenapa? Karena rupanya Tuhan hanya bicara khusus buat orang-orang yang mengalami aniaya. Jadi istilahnya kita mesti digebukin dulu saudara, baru dengar suara Tuhan langsung. Enggak begitu juga saudara ya. Tetapi Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Yesus Kristus menyertai orang percaya. Termasuk juga buat Domingus Kenjam. Saya juga memberikan kesaksian saudara, bagaimana Domingus Kenjam menjadi orang Kristen yang teraniaya, lehernya digorok, dan dia sebenarnya sudah meninggal tapi dia hidup lagi. Saudara-saudara, dia memberikan kesaksian. Saya dengar langsung, Jemaat Ebenezer juga pasti pernah dengar langsung kesaksiannya dari Domingus Kenjam. Dan dia mendengar suara sendiri yang dimana Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau, akulah Tuhan Allahmu. Setiap kali kita Paskah, kita nyanyi lagu Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Kristus hidup. Haleluya. Kalau saudara percaya Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kita punya hari esok. Kita menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami ingat Kristus Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Karena Tuhan Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, kami punya masa depan dalam Engkau Tuhan. Kami punya hidup yang kekal. Kami punya pengharapan yang kekal dalam Engkau Tuhan Yesus. Dalam suasana yang seperti ini kami diingatkan, kami tidak boleh takut, kami tidak boleh gentar. Karena kami ingat Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus menyertai kami, memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Mari Tuhan, Engkau pegang setiap tangan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Mungkin ada yang cemas, mungkin ada yang mulai takut, mulai ada yang bimbang karena pekerjaan, karena usaha, karena penghasilan yang mulai menurun. Mungkin juga ada yang sakit, mungkin juga ada anggota keluarganya yang terpapar virus corona. Tapi pada hari ini kami diingatkan Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Kami percaya ketika Tuhan memegang tangan kami, menyertai kami, ada kemenangan, ada keajaiban, ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan beribadah pada hari Paskah ini. Walaupun kami harus beribadah tetap di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit menyertai ibadah kami pada hari Paskah ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi Indonesia, dan kami mau berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Berdoa untuk pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, pimpin-pimpin tingkat pusat sampai tingkat daerah, di mana kami bersama-sama bangsa Indonesia menghadapi yang namanya pandemi virus corona. Berikan hikmat buat pemimpin kami, berikan juga kekuatan buat para tenaga medis, para dokter, para perawat, dan juga para pasien. Tuhan berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas kami semua. Terima kasih Bapa, pada hari Paskah ini Tuhan, kami bersyukur, kami berkata haleluya, karena Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Sebelum kami mengakhiri ibadah Paskah ini Tuhan, kami mohon berkat Tuhan secara khusus kepada Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita bersama. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi
dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kembalilah, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dalam Kristus ada hari esok, ada kemenangan, ada keajaiban. Tuhan memberkati. By